Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para ustadz dan ustadzah, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan setelah sholat subuh hari Ahad, sebagaimana biasa kita mengkaji keilmuan. Dalam hal ini, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ustadz dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan kembalinya Rasulullah kepada ibunda beliau, ya, kembali ke pangkuan ibunda beliau yang bernama Aminah. Setelah sebelumnya beliau diasuh oleh siapa? Yang mengasuh beliau siapa? Halimah As-Sa'diyah. Baik. Sebelum Halimah yang menjadi ibu susuan Nabi siapa? Ada yang masih ingat? Nabi punya beberapa ibu susuan, ya. Sebelum Halimah As-Sa'diyah, masih ingat siapa? Namanya siapa? Lupa. Namanya Suwaibah, ya. Budak wanitanya Abu Lahab, ya. Ya, Abu Lahab saking senangnya karena ponakannya lahir, akhirnya menyuruh budak wanitanya untuk menyusui ponakannya tersebut, ya. Kebetulan Suwaibah ketika itu juga punya anak bayi. Nah, itu ibu susuan pertama Rasulullah ketika masih bayi. Setelah itu kemudian diambil oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Baik, sebelum kita lanjutkan kisah beliau dengan ibundanya, ya, maka di sini kita tarik kesimpulan hukum fikih, ya. Jadi kita belajar sirah nabawiyah bukan hanya sekedar kisah, ya, tapi kita juga mengambil pelajaran, ya, mengambil kesimpulan hukum dari kisah tersebut. Apa kesimpulan hukum fikih dalam hal ini? Yaitu tentang kemahraman hubungan persusuan seperti halnya hubungan nasab. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimu an-nasab. Ai kama qala ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimu an-nasab. Persusuan itu mengharamkan sebagaimana nasab mengharamkan, ya. Artinya maksudnya hubungan persusuan itu sama halnya dengan hubungan mahram seperti hubungan nasab, ya, keturunan. Maka dalam hal ini dijelaskan bahwasanya kapan seseorang menjadi mahram dengan ibu susuannya, yaitu ketika seorang bayi, ya, yang disusukan oleh ibu susuannya sebanyak 5 kali. Jadi kalau 5 kali susuan, maka status anak tersebut jadi mahram. Jadi mahram. Berapa kali tadi? 5 kali, ya. Maksudnya 5 kali ini sekali dia disusukan oleh ibu susuannya kenyang. 1 kali, ya.
Nanti untuk kedua kali seperti itu lagi ya. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau kurang daripada itu belum mahram. Belum jadi mahram. Intinya 5 kali, apalagi lebih ya. Kalau lebih ya jelas sudah. Ya, 5 kali intinya ya, 5 kali. Jadi dia sekali disusukan kenyang. Sampai kenyang ya. Kalau masih lapar ya belum. Sampai kenyang. Nanti mungkin jeda berapa jam disusukan lagi sampai kenyang lagi ya. Nanti jeda lagi disusukan lagi sampai kenyang 3 kali. 4 kali, 5 kali, maka status antara anak susuan dengan ibu persusuan ini menjadi mahram ya, menjadi mahram. Maka berlakulah hal-hal yang berkaitan dengan kemahraman. Maka si anak ini juga mahram dengan saudara-saudara persusuannya. Juga mahram dengan mahram-mahram seperti halnya mahram di dalam nasab. Paham sampai sini? Ini kesimpulan hukum fikihnya ya. Makanya di antara antum mungkin yang pernah ketika kecil disusukan oleh ibu susuan ya. Entah mungkin bibinya ya kan biasanya seperti itu ya. Biasanya ada bayi lahir ya disusukan oleh tantenya, bibinya, mungkin tetangganya bisa jadi, atau mungkin dengan siapapun ya. Maka harus ditanyakan ya berapa kali itu dulu waktu sejak bayi mensusukan saya. Oh 10 kali, pokoknya kenyang susukan sampai 10 kali. Wah berarti mahram. Berarti kalau ada yang seperti itu, antum nggak boleh menikah dengan anak beliau. Kenapa? Karena itu saudara persusuan antum dan itu mahram. Paham? Ya, dalam hal ini paham ya? Baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW banyak punya saudara persusuan. Padahal Rasulullah itu anak tunggal. Rasul anak tunggal ya, nggak punya saudara. Beliau lahir ya, sendirian, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya ya. Nabi Muhammad sendirian. Tapi Rasul punya saudara persusuan yang banyak. Di antaranya adalah anak-anaknya Suwaibah, kemudian juga anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah. Kemudian juga yang disusukan oleh Suwaibah ketika itu bukan cuma anak-anaknya dan Rasulullah saja. Juga di antaranya yang disusukan Suwaibah adalah paman Nabi sendiri. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, adiknya Abu Lahab, ya, adiknya bapaknya Nabi, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kebetulan mungkin hampir seumuran dengan Rasul ya, mungkin beda setahun atau 2 tahun, ya, tuain Hamzah. Nah, Hamzah juga disusukan oleh Suwaibah, sehingga Hamzah pamannya Nabi ini menjadi mahram, bukan mahram, menjadi saudara persusuan ya, mahram juga ya, maksudnya saudara ya. Hamzah laki-laki, Rasul laki-laki ya. Artinya mereka berdua ini kakak beradik dalam hal persusuan ya. Dan pada faktanya mereka antara paman dengan ponakan ya. Makanya hubungan Rasul dengan Hamzah ini luar biasa ya. Selain mereka satu keturunan ya, keturunan Abdul Muthalib ya, sama-sama Quraisy, kemudian hubungan erat mereka, kekerabatan mereka antara paman dengan ponakan, kemudian ditambah lagi hubungan persusuan ya, karena mereka berdua memiliki satu ibu susuan. Kemudian juga Rasulullah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ini sejak kecil sudah berteman ya, artinya teman akrab. Makanya ketika Hamzah terbunuh di perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy ya, dibunuh oleh Wahsy ketika itu dia masih kafir Wahsy ya, akhirnya masuk Islam. Maka Rasulullah sangat sedih. Bagaimana tidak sedih, ini Hamzah dibunuh ya. Hamzah dibunuh. Ini pamannya, ini saudara persusuannya, ini teman kecilnya. Kemudian depan mata melihat meninggal ya, dibunuh, ditombak oleh Wahsy. Bagaimana Rasulullah tidak sedih ya. Hamzah pernah membela Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi Muhammad dilecehkan, dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal ya. Hamzah datang memukul Abu Jahal sampai berdarah, luar biasa ya. Hamzah bin Abdul Muthalib karena saking
akrabnya dengan Nabi, karena saking cintanya dengan Nabi SAW, ya, ponakannya, temannya, saudaranya. Gak terima dia ketika Abu Jahal mencela Rasulullah, ya. Didatangi Abu Jahal, dipukul dengan panah, ya. Panah dipukul sampai berdarah. Abu Jahal gak bisa melawan, gak berani. Hamzah dilawan, ya kan, ya, Abu Jahal siapa? Hamzah singa saja dilawan sama beliau, ya. Makanya dijuluki sebagai singa Allah, ya. Hamzah, ya, nggak main-main orang, ya. Kalau berperang nggak ada yang berani dekat, ya. Makanya Wahsy ketika menombak Hamzah dari kejauhan, nggak berani dekat, karena kalau mendekat habis disikat sama beliau, karena saking kuatnya, saking beraninya beliau, dengan siapapun nggak takut, ya. Singa saja ditangkap sama beliau, apalagi manusia, ya. Makanya Rasul sedih ketika melihat Hamzah meninggal, ya, mati syahid di perang Uhud. Baik, kita lanjutkan pembahasan, yaitu setelah terjadi peristiwa, ya, ketika Rasulullah kecil hidup bersama ibu susuannya yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ada peristiwa yang kemarin kita sudah sampaikan, yaitu dibelahnya dada Nabi, ya. Kurang lebih sekitar umur beliau 4 tahun, ya, umur 4 tahun. Datang malaikat Jibril dengan satu lagi malaikat yang satunya, ya. Kemudian menangkap Rasulullah, kemudian dibelah dadanya, dibersihkan, ya. Dibuang, ya, penyakit-penyakit yang ada dalam hati beliau, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian ditutup lagi, dijahit. Ketika melihat peristiwa tersebut, saudara-saudaranya atau teman-temannya, ya, kaget, ya. Mereka lari berhamburan masuk ke dalam rumah melaporkan bahwa Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, ya. Mendengar seperti itu, Halimah As-Sa'diyah kaget. Ternyata setelah Halimah keluar, benar Rasulullah dalam keadaan pucat, ya. Tapi malaikatnya sudah pergi, ya. Dikira saudara-saudaranya itu pembunuh, ya, padahal malaikat, ya. Mereka nggak tahu, ya. Akhirnya dengan kejadian seperti itu, Halimah tidak pikir panjang, wah ini harus segera dikembalikan kepada ibundanya di Mekah, ya. Kalau seperti ini terus, jangan-jangan besok datang lagi nih pembunuh, ya. Gimana nanti, ya, kalau misalkan di Mekah tersiar kabar bahwa Muhammad telah dibunuh di kota Thaif. Maka daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Halimah segera mengambil kendaraannya, mengambil kuda atau keledai lah, mungkin kendaraan diambil, langsung dibonceng Muhammad menuju Mekah. Dari mana? Dari Thaif menuju Mekah, ya, kurang lebih sekitar 80 atau 90 km, jauh, ya, lumayan. Thaif ke Mekah, ya. Jadi Thaif itu perkampungan, ya, kalau Mekah kan kota, ya. Diantar, kemudian diserahkan kembali kepada ibunda beliau, ya, diserahkan. Sudah cukup 4 tahun, ya. Padahal sebelumnya setelah Halimah menyapih Rasulullah ketika umur 2 tahun, ya, dia tidak ingin menyerahkan pada ibunya Rasulullah, nggak ingin, karena masih, wah ini anak baik, ya, anaknya mungkin taat, sayang Halimah dengan Rasulullah, sehingga dia tidak mau menyerahkan kepada ibundanya meskipun masa susuannya sudah habis 2 tahun, ya. Akhirnya dia memohon lagi kepada Aminah, wahai Aminah, ibundanya Muhammad, bagaimana kalau Muhammad saya asuh lagi, ya, ya, dengan alasan, berbagai macam alasan, akhirnya diizinkan, ya. Tapi ketika terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi, maka kemudian dia khawatir, akhirnya udah daripada terjadi hal-hal yang tidak baik, dia serahkan kepada ibundanya di kota Mekah. Tip. Di sini ada yang ingin kita sampaikan, yaitu terkait pembelahan dada Nabi, ya. Jadi ini pembelahan dada Nabi pertama kali ketika beliau umur berapa? 4 tahun. Nanti ada lagi, nanti satu kali lagi beliau dibelah lagi dadanya ketika kapan? Ketika Isra Mi'raj, ya. Apa tujuan Allah mengutus malaikat membelah dada Nabi? Untuk dibersihkan hatinya, karena memang anak ini nanti akan dipersiapkan Allah untuk menjadi apa? Menjadi utusan, menjadi Nabi dan Rasul, terlebih Nabi dan Rasul terakhir. Tanggung jawabnya besar.
Makanya disiapkan. Ya, tentunya yang dipersiapkan adalah hatinya ya. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau memiliki akhlak mulia yang sempurna ya, karena memang hatinya bersih. Ya, nggak ada sifat dendam, nggak ada sifat dengki, iri ya. Beda dengan kita ya. Kita nggak dibersihkan hati kita oleh Allah ya. Rasul dibersihkan. Makanya nanti kalau kita mempelajari ya sejarah beliau nanti, bagaimana beliau berdakwah, dicaci maki oleh kaumnya, beliau tidak membalas ya. Dan ini adalah akhlak yang sangat luar biasa ya. Berbeda dengan kita. Kita kalau dihina sedikit marah, dicaci maki balas. Rasul tidak. Dan yang lebih ajib lagi, keterangan dari pembantu Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ketika beliau hijrah ke Madinah, Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, selama saya menjadi pembantu Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak pernah memarahi saya, tidak pernah menyuruh-nyuruh saya, tidak pernah kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Artinya apa? Rasulullah SAW menjadi majikan yang sangat baik. Bayangkan selama 10 tahun mana ada majikan tidak memarahi bawahan? Ada tidak? Nggak ada. Kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana ya? Ini akhlak yang sangat luar biasa. Tidak ada orang seperti Rasul SAW. Coba lihat ya, kalau ada atasan ya, nggak mungkin dia nggak pernah marah dengan bawahan, nggak mungkin. Ustadz aja nih, Ustadz aja pernah marah sama antum, ya kan? Ya, karena Ustadz bukan Rasul. Tapi lihat Rasulullah SAW, keterangan dari pembantunya selama 10 tahun, kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah memarahinya. Makanya dikatakan oleh para ulama, akhlak Nabi itu adalah mukjizat. Antum tahu mukjizat? Mukjizat itu pasti aneh. Aneh tidak itu? Rasulullah tidak pernah marah kepada pembantunya. Aneh, dan itu mukjizat. Dan tidak ada yang bisa seperti itu. Karena memang mukjizat. Makanya kita tidak bisa menandingi akhlak Nabi, nggak bisa. Jangankan menandingi, menyamai pun nggak bisa. Tapi kita meneladani, paham? Kita kepada Rasul itu meneladani. Kita teladani akhlaknya. Meskipun kita tidak sempurna akhlak mulia, iya, tapi kita berusaha meneladani. Bukan menandingi, bukan menyamai juga bukan. Ya, nggak akan pernah bisa. Ya, ibadahnya nggak bisa kita tandingi, ibadahnya nggak bisa kita samai. Tapi kita teladani ibadahnya. Seperti itu. Baik. Dikembalikanlah Rasulullah kecil kepada ibundanya ya. Setelah sekian lama terpisah ya. Berapa tahun ya? Kurang lebih 4 tahun terpisah dengan ibundanya. Luar biasa. Rasul sejak kecil ya, sudah terpisah dengan ibunya ya. Sebelum itu beliau sudah dalam keadaan yatim, nggak pernah lihat bapaknya. Ini ujian yang dialami oleh Rasul. Makanya kalau kita pelajari nanti tentang sirah nabawiyah ini, bahwasanya Rasulullah SAW itu diuji dari lahir sampai meninggal. Semua isinya adalah ujian. Makanya kita yang sering-sering mengeluh tentang kehidupan, kita lihat Rasulullah lebih banyak ujiannya daripada kita. Ngapain kita mengeluh? Ujian kita nggak seberapa. Bahkan Rasulullah SAW sebelum lahir pun sudah diuji. Apa ujiannya? Bapaknya meninggal. Masih dalam kandungan bapaknya meninggal. Lahir dalam kondisi yatim. Gak pernah lihat bapaknya. Kemudian setelah itu dia tidak hidup bersama ibundanya selama 4 tahun. Karena beliau tinggal dengan ibu susuannya. Ya. Jadi setelah lahir, ya, kemudian diasuh oleh ibu susuan. Ya. Selama 4 tahun ya. Kalau antum berpisah dengan orang tua masuk pondok umur berapa? Umur 12 tahun. Sudah besar ya. Artinya antum sudah puas dengan orang tua antum ya, hidup masa kecil dengan orang tua ya. Tapi lihat Rasulullah, masa kecil sudah tidak sama orang tua ya. Belum lagi nanti ibundanya meninggal ya. Taib. Kemudian tinggallah Rasulullah SAW bersama ibundanya ya. Namun tidak lama setelah itu ibundanya meninggal
dunia, ya paling enggak kurang lebih 2 atau 3 tahun ya. Jadi 4 tahun ya tambah 2 tahun 6 tahun. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Maka apa namanya ya? Lengkaplah ujian Rasulullah SAW, yaitu orang tuanya meninggal semua ya. Pertama bapaknya dia lahir dalam kondisi yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Umur 6 tahun masih anak kecil, anak SD. Bayangkan ya, udah nggak punya ibu, bapaknya udah meninggal duluan, ibunya juga. Ya, kecil lagi. Ya. Mending kalau balik ya kan, kalau balik sudah bisa berpikir, sudah bisa mandiri. Ini masih kecil, bayangkan. Ya, masih kecil umur 6 tahun. Nah, bagaimana kisahnya wafatnya ibunda beliau? Jadi ketika Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yathrib ya, di Madinah ya. Jadi bapaknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal di kota Yathrib. Yathrib itu di mana? Yathrib di mana Yathrib? Hah? Madinah. Dulu namanya Yathrib. Ya. Diganti oleh Nabi dengan Madinah karena Nabi nggak suka dengan penamaan Yathrib. Nabi hijrah ke Yathrib, Yathrib diganti namanya dengan Madinah. Makanya sampai sekarang Madinah. Ya. Dulu namanya Yathrib. Ya. Kita sebut Madinah saja ya, nggak usah Yathrib. Ya. Baik. Abdullah dahulu dia meninggal di Madinah. Ya. Ketika mau berdagang ke negeri Syam meninggal. Ya. Ini persis dengan kakeknya ya, yaitu Hashim. Ya, Hashim. Bapaknya Abdul Muthalib ya. Hashim juga ketika berdagang ke negeri Syam singgah di Madinah, kemudian menikah dengan salah satu wanita di kota Madinah, melahirkan Abdul Muthalib ya. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, meninggal dunia. Ya. Abdullah juga meninggal dunia ketika berdagang ke negeri Syam, meninggal di Madinah. Maka kemudian Aminah mengajak putranya untuk ke kota Madinah ya, dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Kurang lebih jaraknya sekitar 400 km, jauh. Bolak-balik Banjarmasin Alabyu. Dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Mereka berangkat naik apa? Kalau nggak naik onta, naik kuda ya. Paling cepat kuda. Kalau nggak jalan kaki. Ya. Bayangkan seorang ibu dengan putranya yang masih kecil ya. Umur 6 tahun diajak dari Mekah ke Madinah untuk mengunjungi kuburan bapaknya ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka berdua berkunjung ke Madinah karena memang ada ikatan keluarga antara Rasulullah dengan orang-orang Madinah. Bukankah Abdul Muthalib kakek Nabi, ibundanya adalah orang Madinah ya. Jadi kalau kita sebutkan lagi nasab Nabi ya. Nabi nasabnya siapa? Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, Hashim. Hashim ini bapaknya Abdul Muthalib. Ya, sebagaimana yang kita ceritakan ya, bahwasanya Hashim dia orang Mekah ya, orang yang terhormat di kota Mekah. Kemudian berdagang ke negeri Syam. Sebelum sampai ke negeri Syam, dia mampir di Madinah. Mampir di Madinah, nikah dengan salah seorang wanita di tempat tersebut dari Bani Najjar, dari suku Arab yaitu Bani Najjar. Menikah, kemudian istrinya ditinggal di Madinah. Hashim melanjutkan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Ternyata meninggal. Hashim meninggal di Palestina, di kota Gaza, yang sekarang diperebutkan. Jadi Hashim, kakek Nabi yang kedua, itu meninggal di Gaza. Maka kemudian istrinya Hashim melahirkan putranya Hashim yang bernama Syaibah, yang dijuluki akhirnya dengan sebutan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dibawa pamannya Al-Muthalib ke Mekah, sehingga jadilah Abdul Muthalib namanya ya. Kemarin sudah Ustaz ceritakan gitu. Nah, sehingga Rasulullah ini punya kekerabatan dengan orang-orang Madinah, punya kekerabatan ya, karena dahulu kakeknya ya atau orang tuanya Abdul Muthalib menikah dengan perempuan di kota Madinah ya. Jadi ada punya
keterikatan kekerabatan. Maka kemudian Aminah sampai di kota Madinah bersama putranya dan tinggal di situ kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya, Rasulullah kecil diajak ke Madinah, tinggal di situ selama 1 bulan. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika kemudian di kemudian hari hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah teringat masa kecilnya, ya, dulu pernah tinggal di sini selama sebulan, ya. Jadi Madinah bukan tempat yang asing bagi Rasul ketika beliau hijrah. Kenapa? Karena beliau pernah tinggal di situ selama sebulan semenjak kecil, diajak oleh ibundanya. Kemudian setelah tinggal di Madinah kurang lebih sebulan, maka mereka pulang ke Mekah kembali, ya. Setelah selesai silaturahim, mungkin sudah mengunjungi kuburan bapaknya, ya. Kemudian mereka berdua kembali lagi ke Mekah, ya. Dari Madinah ke Mekah. Kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di salah satu tempat yang dinamakan dengan Al-Abwa. Al-Abwa, ya. Al-Abwa ini salah satu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jaraknya di tengah-tengah mungkin, ya. Jadi antara Mekah dan Madinah ada tempat namanya Al-Abwa, ya, perkampungan namanya Al-Abwa. Ya, entah berapa jaraknya, yang jelas di tengah-tengah. Ya. Maka di tempat tersebutlah akhirnya Aminah sakit. Aminah sakit. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Ibunya Nabi Aminah meninggal dunia di suatu tempat namanya tadi apa? Al-Abwa, meninggal di situ. Maka bertambahlah pula ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, bertambahlah pula kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, ya, umur 6 tahun, ya, ibunya meninggal, ya. Meninggalnya di kampung orang lagi. Ya. Kalau meninggal di Madinah, ya, mungkin masih ada keluarga-keluarga, ya, mungkin yang menghibur dan sebagainya. Atau meninggal di Mekah, ya, apalagi Mekah keluarga Rasul, orang-orang Quraisy. Tapi ini ibunya meninggal di Al-Abwa, tidak di Mekah, tidak di Madinah, ya. Kemudian mereka berdua lagi. Rasulullah, ya, umur 6 tahun menyaksikan sendiri ibundanya meninggal dunia, yang mana meninggalnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, ya, tapi di Al-Abwa, salah satu kampung yang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Wah, ini, ya, anak sekecil itu luar biasa, ya. Ternyata memang, ya, seorang Rasul itu dipersiapkan oleh Allah mentalnya adalah mental tangguh, bukan mental kerupuk, bukan mental cengeng. Coba bisa kita bayangin kalau Rasulullah mentalnya mental cengeng gimana, ya. Baru dicaci maki dikit, aduh, nangis. Baru dimarahi, dibentak dikit, nangis. Ini bukan mental baja ini. Ayo lihat Rasulullah, ya, sejak kecil sudah diuji, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 tahun dia menyaksikan sendiri ibundanya meninggal. Wah, ini enggak akan mungkin bisa, ya, kecuali orang yang bermental tangguh. Makanya wajar ketika Rasul berdakwah, ketika itu dicaci maki biasa, dibentak, dimusuhi, tegar beliau, ya, karena udah terbiasa. Ya, pendidikan mental. Kita di pondok juga pendidikan mental tuh, ya. Kita tidak mendidik di pondok itu mental-mental anak-anak manja, anak-anak cengeng, ya, betul tidak? Ya kan? Nggak ada kan anak pondok yang cengeng, nggak ada, ya. Ada nggak anak pondok yang cengeng, dikit-dikit nangis, ya, nggak dikirimin duit sama orang tua nangis, hah? Dinasehati sama ustadznya nangis. Wah, jangan, ya. Nah, nggak seperti itu anak pondok itu. Anak pondok itu mentalnya kuat, ya. Karena nanti antum persiapan juga untuk berdakwah di masyarakat harus siap. Nah, kalau mentalnya cengeng gimana? Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW diasuh oleh siapa?
Siapa setelah ibunya? Diasuh oleh paman atau kakeknya dulu? Kakeknya dulu. Ya, kakeknya siapa namanya? Abdul. Awas ya, jangan kebalik. Ibunya meninggal ketika Rasul masih umur 6 tahun. Akhirnya diambil alih pengasuhan oleh kakeknya. Ya jelas lah, seorang kakek lihat cucunya nggak punya kuitan, nggak punya orang tua, ya. Kakeknya langsung tanggap, diambil, diasuh. Ya. Umur 6 tahun Rasulullah dibawa kembali ke Mekah oleh kakeknya dan diasuh oleh beliau. Ya, diasuh. Abdul Muttalib sang kakek, beliau mengasuh Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang. Ya, bagaimana tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada cucunya ini, terlebih cucunya ini kondisinya sangat menyedihkan. Bayangkan sudah yatim, kemudian ibunya meninggal, lengkaplah penderitaan Rasul SAW sejak kecil. Maka akhirnya sang kakek mengambil alih pengasuhan cucunya tersebut. Bahkan dikisahkan bahwa Abdul Muttalib mengasihi, menyayangi cucunya ini lebih daripada menyayangi putra-putranya. Jadi Abdul Muttalib tuh banyak punya anak ya. Anaknya Abdul Muttalib berapa? Banyak. Ya, paman-paman om-omnya Nabi, tante-tantenya Nabi berapa? Banyak. Kalau nggak salah ada 10 anak laki-lakinya Abdul Muttalib. Kemudian kalau nggak salah ada 5 atau 6 anak-anak perempuannya Abdul Muttalib. Banyak ya. Jadi om-omnya, bibi-bibinya banyak. Tapi karena ada cucunya ini yang yatim tadi, yang yatim piatu lengkap ya, maka Abdul Muttalib lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada cucunya dibandingkan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya sudah bisa mandiri semua ya. Dia lebih fokus kepada cucunya ini. Bahkan dikisahkan pernah suatu ketika Abdul Muttalib kebiasaannya menyiapkan tempat duduknya ya, sejenis permadani atau karpet di dekat Ka'bah. Ya, karena Abdul Muttalib ini penguasa Mekah. Ya, penguasa ya. Ketua suku ya. Jadi Abdul Muttalib punya tempat khusus di dekat Ka'bah, digelar setiap hari karpet yang mana dia duduk di situ, berbaring di situ, istirahat di situ. Dan tidak ada satupun orang yang berani mendekat tempatnya Abdul Muttalib itu. Anak-anaknya pun juga nggak berani ya, nggak ada yang berani karena saking berwibawanya Abdul Muttalib. Anak-anaknya pun nggak berani ya, Abu Lahab nggak berani, Abu Thalib nggak berani, Hamzah nggak berani mendekat tempat Abdul Muttalib tersebut. Sehingga suatu hari Rasulullah duduk di karpet tersebut. Nabi masih kecil ketika itu. Nabi masih kecil, duduk di tempat kakeknya itu. Padahal anak-anaknya Abdul Muttalib gak ada yang berani. Maka ketika Muhammad kecil duduk di karpetnya Abdul Muttalib, paman-paman Nabi mau mencegah. Ini ngapain duduk di sini? Pergi. Ya, mungkin paman-pamannya datang ya, untuk mencegah. Jangan duduk sini. Ini tempat terhormat ini. Gak boleh ada yang duduk, kami pun gak boleh nih. Kamu ini berani-berani duduk di sini. Datang Abdul Muttalib, kemudian apa? Kata Abdul Muttalib, biarkan dia. Ya, biarkan cucuku duduk di tempat tersebut. Wah, luar biasa ya. Anak-anaknya gak ada yang diizinkan oleh Abdul Muttalib. Tapi cucunya ketika duduk di tempat tersebut pengen dilarang oleh paman-pamannya, kata Abdul Muttalib, biarkan. Kalian jangan cegah cucuku duduk di situ. Ya, ini bukti bahwa Abdul Muttalib sangat sayang kepada siapa? Kepada cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdul Muttalib kepada putra-putranya, bahwasanya ini cucuku nanti kelak menjadi pemimpin besar. Jadi sudah didoakan oleh kakeknya ya. Kata kakeknya, biarkan dia duduk di situ, biarkan. Karena dia akan menjadi pemimpin besar kelak di kemudian hari. Jadi seperti itu saking sayangnya Abdul Muttalib. Pernah juga suatu ketika Abdul Muttalib biasanya karena kedekatan
Abdul Muthalib dengan Muhammad ini ya. Jadi dan Muhammad ini cerdas orangnya ya. Muhammad ini cerdas ya. Kalau ada barang hilang, Abdul Muthalib nyuruh cucunya ini untuk nyari dapat ya. Misalkan hilang kambing gembalaan ya, maka Nabi Muhammad nyari ketemu ya. Dan suatu ketika gembalaan Abdul Muthalib ini hilang, maka dia kembali menyuruh cucunya disuruh mencari ya. Namun akhirnya cucunya tidak kembali, maka timbul kekhawatiran, wah ini gimana nih, cucu saya nggak kembali. Jadi disuruh mencari gembalaannya yang hilang, tapi tidak kembali. Ada kekhawatiran, aduh jangan-jangan ya. Maka dia merasa bersalah, Abdul Muthalib merasa bersalah, kenapa tadi saya suruh cucu saya ya. Akhirnya dia datang ke Ka'bah berdoa kepada Allah ya. Dia berdoa kepada Allah ya. Ingat ya bahwasanya orang-orang Quraisy mereka musyrikin, tapi mereka mengenal Allah. Makanya mereka terkadang berdoa kepada Allah, terkadang berdoa kepada berhala. Dan inilah yang dinamakan dengan kesyirikan ya. Mereka berdoa kepada Allah, seperti Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, tapi di dalam kesempatan lain dia juga berdoa kepada berhala ya. Ketika cucunya tidak kembali ya, cucunya hilang, dia datang ke Ka'bah karena dia tahu bahwa Ka'bah adalah tempat mustajab untuk berdoa. Dia berdoa pada Allah dengan ikhlas, minta supaya dikembalikan cucunya. Tidak berapa lama cucunya muncul di belakang ya, muncul di belakang. Setelah dia berdoa minta agar cucunya dikembalikan, tidak berapa lama cucunya ada di belakang ya. Kemudian dipeluklah cucunya tersebut ya. Kata Abdul Muthalib ya, demi Allah setelah ini saya tidak akan menyuruhmu lagi untuk mencari barang hilang ya. Saya nggak akan ya, saya menyesal ya. Untuk nggak terjadi apa-apa ya. Baik. Kemudian ketika Rasulullah SAW berusia 8 tahun ya, 8 tahun ya, kurang lebih sekitar 8 tahun. Jadi ibunya Rasulullah meninggal umur berapa? Rasul umur berapa maksudnya? 6 tahun. Kemudian umur 8 tahun berarti 2 tahun kemudian ya, diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Sebentar saja ya hidupnya dengan kakeknya. Dengan ibunya kurang lebih 2 tahun, diasuh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, kemudian kakeknya meninggal dunia. Sebelum meninggal, kakeknya berwasiat agar pengasuhan cucunya diserahkan kepada siapa? Kepada putranya. Siapa? Abu Thalib ya. Abu Thalib ya. Tentunya Abdul Muthalib melihat juga ya, kiranya yang anaknya ini yang bisa menjadi peran sebagai bapak ya. Dilihat kan anak Abdul Muthalib banyak, ada Abu Lahab, ada ini, ada. Ternyata pilihannya jatuh kepada siapa? Abu Thalib. Karena mungkin dilihat Abu Thalib ini orangnya penyayang, jiwa kebapaan ya. Kenapa nggak menyerahkan kepada Abu Lahab ya? Mungkin Abu Lahab orangnya keras, nanti malah disuruh-suruh jadi budak nanti. Kenapa nggak menyuruh pada Hamzah? Karena Hamzah masih kecil, seumuran dengan Rasul SAW ya. Ada lagi putra Abdul Muthalib namanya Abbas bin Abdul Muthalib, juga kecil, nggak mungkin diserahkan pada paman-paman yang masih kecil ya. Dan dilihat oleh Abdul Muthalib bahwa Abu Thalib yang layak ya, karena kedewasaannya, karena jiwa kebapaannya, kemudian sifat penyayangnya. Wah, ini tepat nih. Sebelum meninggal Abdul Muthalib sudah menyerahkan, wahai Abu Thalib, jika aku meninggal ini cucuku saya serahkan pada kamu, asuh dia dengan penuh kasih sayang. Maka kemudian kakeknya meninggal dan pengasuhan Muhammad kecil umur 8 tahun ketika itu berada di sang paman ya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib yang penuh kasih sayang ya, mencurahkan sama dengan bapaknya ya, Abdul Muthalib. Baik. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib itu nama aslinya bukan? Bukan ya. Nama aslinya siapa? Abu Thalib. Kenapa dinamakan Abu Thalib? Karena anak pertamanya adalah Thalib. Thalib bin Abi Thalib ya. Nama aslinya bukan Abu Thalib.
Ada yang tahu namanya siapa? Ada yang tahu namanya siapa? Angkat tangan. Namanya persis dengan nama kakeknya. Hah? Nama Abu Thalib persis dengan nama kakeknya Abu Thalib. Namanya Abdul Manaf. Ya. Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abu Lahab itu juga bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Ya. Tapi nggak penting lah kita mengetahui itu ya, sekedar wawasan aja ya. Cuman dalam sejarah ya tidak disebutkan nama aslinya. Seperti Abu Lahab tidak disebutkan nama aslinya. Bahkan dalam Al-Quran Allah tidak sebutkan dengan Abdul Uzza, tapi dengan sebutan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabbat. Ya, Abi Lahab disebut. Ya, kalau disebut dengan Abdul Uzza, ya nanti rangkaian katanya nggak bagus ya. Tabbat yada Abdul Uzza, ya nggak bagus. Ya, tabbat yada Abi Lahabi wa tabbat. Dan juga Abdul Uzza itu nama yang tidak baik ya, karena penghambaan kepada Tuhan selain Allah, nggak boleh. Uzza itu nama Tuhan mereka. Abd, penghambaan, nggak boleh. Ya, penghambaan itu kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razak, ya, Abdul Rahim. Ya, penghambaan kepada nama-nama Allah, nggak boleh nama makhluk, nggak boleh. Ya. Abdul Manaf juga itu penghambaan kepada makhluk. Abdul Manaf, Manaf bukan nama Allah. Jadi kalau ada kata abad itu penghambaan kepada Allah. Makanya nama itu harus penghambaannya kepada Allah, bukan Abdul Syam misalkan, hamba matahari, gimana? Abdul Qamar, Qamar matahari. Qamar bulan, nggak boleh. Abdul apa lagi? Abdul Ardi misalkan, ya. Abdul Ardi. Ya, nggak boleh, hambanya bumi, nggak boleh. Ya, tapi penghambaan itu pada Allah. Abdul Rahman tadi ya, Abdul Latif, Abdul Muhsin, Abdul Razak, Abdul Rahim, Abdullah, seperti itu. Bagaimana kalau terlanjur Ustadz kasih namanya sudah seperti itu, ya sudah. Tapi diganti ya, jangan disebut dengan seperti itu. Ya. Ustadz juga punya teman beberapa ya, namanya itu penghambaan kepada selain Allah. Ya. Ada namanya Abdu apalah itu ya. Akhirnya diganti. Ya, udah sekedar diganti aja. Tapi meskipun di dokumentasi kependudukan tetap itu ya sudah nggak usah diganti. Tapi dipanggilnya jangan nama itu. Ya. Ada Ustadz punya teman namanya Abdu siapa itu ya. Dan dia tahu bahwasanya penghambaannya ini bukan pada Allah. Akhirnya dia ganti namanya dengan Abdul Bar. Al-Bar itu nama Allah. Abdul Bar. Ya, dia nggak mau lagi dipanggil dengan nama aslinya. Panggil saya Abdul Bar katanya. Meskipun di KTP, di kartu keluarga tetap nama aslinya, nggak masalah itu. Itu cuma formalitas saja. Ya. Tapi dia dipanggil nggak mau dengan nama aslinya. Tapi dia dipanggil dengan nama yang baru yaitu Abdul Bar katanya. Ya seperti itulah. Kadang kita orang Indonesia tidak ngerti ya, tidak ngerti karena nggak bisa bahasa Arab, mungkin karena nggak paham. Ya. Kalau kita paham ya jangan. Ya. Makanya penamaan itu tidak dibolehkan ya. Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Syam ya. Kalau Abdullah bagus ya, Abdullah hamba Allah itu. Baik. Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh ponakannya. Sama persis dengan Abdul Muthalib. Abu Thalib mengasuh ponakannya ini penuh dengan kasih sayang. Bahkan curahan kasih sayangnya tersebut melebihi anak-anaknya. Jadi Abu Thalib juga banyak punya anak. Tapi curahan kasih sayangnya lebih banyak kepada siapa? Kepada ponakannya. Karena Abu Thalib juga kasihan lihat ponakannya sudah yatim, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, ya. Dia sebatang kara. Ya. Maka Abu Thalib dengan keadaan ponakannya seperti itu, dia lebih banyak memperhatikan ponakannya ketimbang putra-putranya. Ya. Putra-putranya Abu Thalib ada beberapa ya, di antaranya ada Thalib, di antaranya ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali, ya. Ada
Thalib, ya ini anak pertama mungkin ya. Ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Ya. Thalib ini meninggal dalam keadaan musyrik. Aqil akhirnya masuk Islam meskipun belakangan. Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Ali bin Abi Thalib, ya kita tahu bahwasanya masyhur beliau. Ali bin Abi Thalib yaitu sahabat Nabi, menantunya Nabi. Ya, beliau diantara salah satu khulafaur rasyidin. Ini anak-anaknya Abu Thalib. Baik. Namun Abu Thalib meskipun mengasuh ponakannya dengan penuh kasih sayang, tapi kondisi Abu Thalib ini dalam keadaan miskin. Abu Thalib bukan orang kaya. Dia miskin. Tidak seperti saudara-saudaranya ya. Saudara-saudaranya kaya raya. Banyak yang kaya raya, di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab kaya raya. Ya. Tapi Abu Thalib dia punya sifat penyayang ya, meskipun miskin ya. Ya, dia bekerja berdagang ya, kadang ke negeri Syam, tapi ya yang namanya takdir Allah dia miskin ya. Tidak kaya seperti yang lainnya. Oleh karenanya Muhammad SAW tahu diri. Akhirnya Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan bekerja. Ya, lihat Rasulullah sejak kecil sudah mandiri ya. Jadi Muhammad tidak serta-merta karena diasuh oleh pamannya mengharap selalu kepada pamannya, tidak. Muhammad SAW tahu diri, tidak membebani pamannya. Makanya akhirnya Rasulullah bekerja. Apa pekerjaan Nabi Muhammad? Yaitu menggembala kambing ya, menggembala kambing. Ya inilah anak yang tahu diri itu seperti itu ya. Kita pun juga diasuh oleh orang tua kita harus tahu diri. Jangan mentang-mentang dia kan orang tua saya kaya raya ya, saya tinggal minta apa dikasih. Enggak seperti itu. Apa balasan kita kepada orang tua? Ya kita harus tahu diri. Mungkin saat ini kita tidak bisa membantu secara materi kepada orang tua, yang paling tidak kita menjadi anak yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Maka itulah balasan kita kepada mereka ya. Meskipun sebenarnya kita nggak bisa membalas kebaikan mereka, tapi kita suruh berbakti ya. Antum di pondok belajar sungguh-sungguh. Kasihan orang tua yang sudah banting tulang peras keringat nyari nafkah buat antum, nyari rezeki buat antum. Antum nggak sungguh-sungguh di pondok, ya gimana ya? Maka kita harus menjadi anak yang tahu diri. Apalagi kalau kita tahu bahwa orang tua kita misalkan ekonominya pas-pasan, tapi bersemangat menyekolahkan kita di pesantren. Mereka kerja apa mau, yang penting halal ya kan. Ada yang kerja ini serabutan, yang penting halal, yang penting anak saya bisa sekolah. Maka apa balasan kita? Kita harus menjadi anak yang tahu diri. Jangan mentang-mentang orang tuanya kaya, minta ini, minta itu, minta sepeda motor, minta HP, minta ini, macam-macam. Kalau nggak dikasih marah. Ini anak yang kurang ajar ini. Anak yang nggak tahu diri. Sudah dilahirkan, dididik, dikasih makan, balasannya seperti itu. Durhaka. Jangan. Nggak boleh. Ya. Apalagi mohon maaf, misalkan ada di antara kita yang tinggalnya bukan dengan orang tua, mungkin orang tuanya sudah meninggal, tinggal misalkan dengan neneknya, tinggal dengan pamannya, harus lebih tahu diri lagi. Ya, seperti Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasul tidak punya bapak, tidak punya ibu bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, tinggal bersama siapa? Pamannya Abu Thalib. Namun Rasulullah adalah orang yang tahu diri, tidak membebani kepada pamannya saja ya. Rasul juga tahu Abu Thalib juga punya anak, ponakan-ponakan saudara-saudara sepupunya Rasul SAW ya, yang juga perlu dinafkahi oleh Abu Thalib ya. Makanya karena melihat kondisi seperti itu, apalagi Rasul memandang bahwa Abu Thalib ini orangnya miskin ya, orangnya miskin, ya sudah beliau bekerja. Bayangkan umur 8 tahun bekerja ya, umur 8 tahun sudah bekerja. Antum sudah bekerja belum? Belum. Padahal umurnya lebih dari 8 tahun. Maka kita banyak bersyukur ya. Nggak ada ceritanya Rasul setiap hari minta pada Abu Thalib, paman minta duit. Ya, saya kan anak yatim, kasihi saya minta duit. Enggak. Rasul bekerja. Ya.
Rasul bekerja sejak umur 8 tahun sampai remaja, ya. Beliau menggembalakan kambing-kambing tetangganya, ya, kambing-kambing orang lain, ya, orang-orang Mekah, dengan upah, ya, dengan upah, ya. Dikisahkan bahwa Rasul SAW beliau bekerja, ya, bekerja menggembalakan kambing orang-orang Mekah dengan beberapa qarorit, ya, apa qarorit, ya, kirat. Upahnya itu, ya, mungkin mata uang zaman dulu, ya, dikasih, ya, gembalakan, kembalikan. Mungkin pagi dia gembalakan kambing orang menuju suatu tempat, sore nanti dikembalikan lagi kepada pemiliknya, kemudian dapat upah, ya, dapat upah. Nanti besok kerja lagi, sore dapat upah, ya. Sehingga Rasulullah sejak kecil sudah bisa mandiri, ya, bisa membantu perekonomian pamannya, seperti itu. Ya, kalau kita di pondok mungkin kita nggak kerja, paling tidak kita belajar sungguh-sungguh. Kita belajar sungguh-sungguh, pulang ke rumah bawa ilmu yang banyak. Wah, siapa yang nggak bahagia itu lihat anaknya, mungkin lihat ponakannya. Wah, alhamdulillah, nggak sia-sia saya nyekolahin kamu, nak. Berapapun keluar duit, yang penting kamu pinter, yang penting kamu soleh, solehah, ya. Itu anak yang tahu diri seperti itu. Bukan datang ke rumah nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun, bermaksiat lagi misalkan. Wah, ini anak yang nggak tahu diri nih. Maka nasihat Ustadz, ya, antum harus berbuat baik kepada orang yang berjasa sama antum, terutama orang tua antum, ya. Mungkin diantara antum ada yang diasuh pamannya, diasuh neneknya, kakeknya, atau diasuh oleh kafilnya. Antum sekolah di sini dibiayai oleh donatur, kafil namanya. Maka berterima kasih dengan mereka, berbuat baik pada mereka. Jangan di sini bermaksiat. Di kafil di sini melanggar peraturan, merokok misalkan, ya, kabur misalkan. Ini gimana yang membiayai antum ini sakit hati nanti, gimana, kasihan. Ya. Dilaporkan ke orang yang membiayai, ini Pak, mohon maaf, anak asuh sampean ini melanggar. Waduh, tiap bulan saya kirimin duit tapi berkhianat sama saya, gimana? Jangan, ya. Ini pelajaran berharga dari Rasul SAW. Beliau sejak kecil sudah menjadi anak yang mandiri, tahu diri, berbakti pada pamannya, tidak membebani beban pamannya, enggak, ya. Paham? Paham, ya? Baik. Kemudian beliau juga akhirnya bekerja sebagai pedagang, ya. Nanti ada ceritanya tersendiri. Baik. Kita ingin sampaikan dulu kenapa Rasulullah SAW menggembalakan kambing. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya tidaklah seorang nabi kecuali mereka semuanya pernah menggembalakan kambing, ya. Jadi semua nabi, mereka semua pernah menggembalakan kambing. Tentunya mereka menggembalakan kambing tersebut sebelum diutus menjadi Rasul, ya, sebelum diutus menjadi Rasul. Apa hikmahnya Allah jadikan, Allah takdirkan mereka para nabi dan rasul menggembalakan kambing sebelum diutus menjadi rasul? Ternyata banyak hikmahnya. Para ulama menyimpulkan banyak sekali hikmah. Kenapa? Dan itulah persiapan mereka, disiapkan Allah sebelum diutus menjadi rasul, berdakwah kepada umat manusia. Mereka ditakdirkan Allah untuk menggembalakan kambing terlebih dahulu. Karena menggembalakan kambing itu berbeda dengan mengembalakan hewan ternak lainnya. Beda, ya. Dan tidak semua orang ahli dalam mengembalakan kambing. Hanya orang-orang tertentu. Dan orang yang mengembalakan kambing itu pasti orang yang punya sifat sabar, ya. Antum diantara antum yang pernah mengembalakan kambing, mungkin orang tuanya punya kambing, antum gembalakan, pernah? Gak akan pernah bisa mengembalakan kambing kecuali orang yang sabar, ya, pasti itu, ya. Jadi disitulah pendidikan Allah kepada para nabi dan rasul agar mereka dididik sabar terlebih dahulu, ya, untuk menghadapi kambing terlebih dahulu sebelum menghadapi manusia, ya. Karena kambing juga banyak, ya, wataknya, ada kambing ngeyel, ada kambing keras, ada kambing lembut, ya,
ada kambing yang mau diatur, ya. Ada kambing yang macam-macam, ya. Para nabi dan rasul diuji terlebih dahulu seperti itu, ya, dilatih. Kemudian kata para ulama, mengembalakan kambing itu tidak menjadikan seseorang sombong. Mengembalakan kambing itu menjadikan seseorang rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena tidak ada yang bisa dibanggakan dengan mengembalakan kambing. Apa yang dibanggakan? Beda dengan mengembalakan sapi, onta, kuda apalagi. Makanya tidak ada pacuan balap kambing, nggak ada. Yang ada pacuan balap kuda. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya seseorang yang memiliki kuda dan onta itu potensi sombongnya besar. Orang kalau punya kuda, dia pasti bangga dengan hewan tunggangannya. Saya punya kuda, harganya miliaran, ya. Saya punya onta, ontanya mahal. Betul tidak? Tapi kalau punya kambing, apa yang disombongkan? Dia apa? Gembala kambing, ya. Kemudian lagi kambing tidak bisa diajak berperang, nggak bisa. Mana ada orang perang zaman dulu pakai kambing? Ada nggak? Tapi orang perang dengan apa? Dengan kuda, dengan onta, ya kan? Apalagi kuda bisa berperang, bisa nendang, ya. Kalau kambing bisa nendang tadi nggak bisa, ya. Jadi disitulah kenapa Allah takdirkan mereka para nabi dan rasul sebelum diutus mengembalakan kambing. Entah dengan cara Allah, dengan cara apa Allah mentakdirkan mereka, ya, akhirnya mereka mengembalakan kambing. Contoh seperti Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya ditakdirkan mengembalakan kambing juga. Padahal beliau tinggal di istananya Fir'aun. Anak angkatnya siapa? Fir'aun. Bayangkan ya, anak angkatnya Fir'aun tinggal di istana, segala apa dipenuhi. Tapi tetap ya, skenario Allah yang lebih baik. Ditakdirkanlah akhirnya Musa kabur dari istana Fir'aun menuju Madian, dan di situ akhirnya dia menikahi salah seorang perempuan yang maharnya mengembalakan kambing bapaknya si perempuan tersebut selama kurang lebih 8 tahun atau 10 tahun. Akhirnya kan mengembalakan kambing juga Nabi Musa. Meskipun dia sejak kecil diasuh oleh Fir'aun di istana, luar biasa ya. Anak istana nih akhirnya mengembalakan kambing juga. Memang seperti itu skenario Allah, takdir Allah seperti itu ya. Sama Rasul juga ya. Nabi Daud juga, Nabi Sulaiman juga. Jangan kita kira Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka berdua seorang raja ya, beriman kepada Allah, soleh. Ternyata mereka sebelum itu juga pernah mengembalakan kambing ya. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu ya. Karena memang tadi di situ ada pendidikan ya. Pendidikan kesabaran, pendidikan kerendah hatian ya, agar jangan sampai sombong. Kemudian juga mengatur kambing tidak semudah mengatur hewan yang lainnya ya. Apalagi kambing tadi ya, seperti yang kita sampaikan, ada kambing yang susah diatur, kambing ngeyel ya. Dan juga kambing ini kalau misalkan di suatu tempat ini mereka bisa mencar ya. Mencar sana, mencar sini, nggak bisa bersatu. Maka disitulah bagaimana seorang penggembala harus bisa punya strategi menyatukan kambing ini. Kambing-kambing yang tercerai-berai harus disatukan. Dan itulah tugas Nabi dan Rasul. Menyatukan orang-orang agar berada di bawah naungan Allah. Seperti itu. Hikmahnya menjadi penggembala kambing. Baik. Kemudian ketika Rasul umur 12 tahun dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam ya. Dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Namun kisah ini sangat masyhur, tapi diperselisihkan oleh para ulama antara sahih dan lemah ya. Wallahu ta'ala a'lam ya, kisah ini apakah benar atau tidak, tapi ini diceritakan di dalam buku-buku sejarah ya, yang akhirnya mereka berdua ketemu dengan seorang pendeta yang beragama Nasrani yang bernama Buhairah ya. Namun sekali lagi ini kisahnya diperselisihkan ya. Wallahu ta'ala a'lam ya, kita nggak tahu benar atau tidak ya. Meskipun benar atau tidak benar juga tidak ada faedahnya kita mengetahui ya. Karena kisahnya ini belum diangkat menjadi Rasul. Umur 12 tahun ya. Terlepas dari kebenaran kisah ini,
juga tidak ada faedahnya kalau kita oh itu benar, oh itu salah, juga nggak masalah. Artinya sekedar wawasan saja, ya, sekedar wawasan saja. Diceritakan bahwasanya pendeta tersebut akhirnya menjamu Abu Thalib dengan ponakannya ini, dijamu, ya. Pendeta tersebut sudah mengetahui bahwa anak ini nanti akan menjadi rasul. Mereka membaca, pendeta ini membaca di kitab Injil mungkin, ya, diterangkan di situ bahwa akan ada muncul seorang nabi, ya. Cuman pendeta ini nggak tahu nabi terakhir ini dari bangsa mana, nggak tahu, belum tahu. Ternyata setelah melihat ciri-ciri yang ada pada anak tersebut, wah ini ciri-ciri nabi. Oh ternyata nabi terakhir orang Arab, ya. Si pendeta ini mungkin mengira bukan orang Arab. Ya, mungkin seperti sebelum-sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya kebanyakan dari Bani Israel, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Bani Israel, ya. Dan juga mungkin pendeta ini mengira nanti muncul nabi terakhir juga dari Bani Israel, ternyata bukan, ternyata dari bangsa Arab, ya. Akhirnya pendeta ini menyuruh pada pamannya ini, Abu Thalib, wahai Abu Thalib, bawa ponakanmu ini pulang ke Mekah, jangan bawa ke Syam, nanti akan diincar oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Romawi, nanti dibunuh nih. Mereka kalau tahu ini adalah nabi yang bakal diutus, mereka akan bunuh, ya. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi sudah mengetahui akan munculnya nabi terakhir melalui kitab-kitab mereka, sudah diterangkan, ya. Mereka sudah tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Makanya orang-orang Yahudi ketika mengetahui akan munculnya rasul terakhir di kitab mereka, mereka tahu bahwa nabi tersebut hijrah ke suatu tempat yang banyak ditumbuhi pepohonan korma. Makanya mereka hijrah pindah ke Madinah yang mana di situ tempat banyak tumbuh pohon korma. Makanya orang-orang Yahudi ketika itu banyak yang tinggal di Madinah, ya, ingin menantikan munculnya nabi terakhir. Dan benar, akhirnya mereka ketemu dengan Rasulullah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi melihat, tahu, oh ini nabi terakhir. Tapi sayangnya mereka tidak beriman, ya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran. Justru malah orang-orang Arab musyrikin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, ya. Orang-orang Ansor dulu orang-orang Arab musyrikin. Mereka kaum musyrikin, akhirnya mereka beriman kepada Muhammad. Orang-orang Yahudi yang tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW tidak beriman. Inilah yang disebut oleh Allah orang yang dibenci, ghairil maghdub. Al-maghdub artinya yang dibenci. Kenapa dibenci? Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan, ya. Mereka orang Yahudi tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti, ya. Mereka tidak mau mengikuti. Padahal mereka tahu, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita tahu kebenaran nggak kita ikuti, bahaya, ya, bahaya. Kalau kita tahu ini benar, sudah ikuti, tunduk pada kebenaran tersebut. Bukan malah ngeyel, bukan malah kita menolak kebenaran, sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, yang nggak boleh. Datang kebenaran pada kita, terima. Jangan ditolak. Jangan ditentang. Ya, jangan seperti Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, mereka menolak kebenaran. Taib. Kemudian setelah itu ada peristiwa-peristiwa lainnya, ya. Ketika Muhammad kecil, Muhammad remaja, hidup bersama pamannya, banyak kejadian-kejadian yang insya Allah nanti akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya, ya. Ada beberapa kejadian, peristiwa yang dialami oleh beliau sebelum diutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Demikian, salah khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.